Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga pada sehat-sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana kita melihat setup yang benar-benar baik dan benar-benar akurat untuk kita open posisi, teman-teman. Oke, jadi di sini kita bermain scalping, kita analisa di time frame 30 menit ke bawah, teman-teman. Dari M5 sampai ke M30. Oke, di sini kita akan melihat kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya area supply. Kita akan buat garisnya. Jadi ada beberapa cara ya. Kalau kita pun pakai SND bisa untuk melihat setupnya. Namun kita pakai yang namanya indikator juga bisa, teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat setup satu. Intinya ketika nanti harga menyentuh area ini, maka dia akan membuat retrace, teman-teman, atau rejection. Oke, kalau kita pakai dia indikator, kita coba cek indikator Osam Oscillator. Oke, kita perhatikan apakah kita di sini dapat momen. Oke, di sini kita tidak dapat momen dengan Osam Oscillator, kita hapus. Sekarang kita pasang dia moving average range. Kita pakai periode 50 dan periode 200. Ganti periodenya menjadi 200. Sekarang ganti warna, saya pakai warna hijau di sini. Selesai. Oke, sekarang ini momennya sedang akan terjadi yang namanya persilangan dari M50 ini menembus M200 dari bawah ke atas, teman-teman. Artinya ketika akan terjadi seperti ini, tren akan kuat naik, teman-teman. Nah, di sini tren sudah naik. Sekarang kita akan pakai di area SND ini sebagai area entry kita, teman-teman. Oke. Jadi di area SND ini kita bisa pending order, kita sell limit, teman-teman. Oke, saya sudah entry sebanyak 3 layer, teman-teman. Kita coba cek. Jadi kita ketahui nantinya tren ini akan naik sampai di area supply yang sudah kita buat ini, tandanya setelah nanti dia sampai di area ini, maka dia akan membuat rejection untuk beberapa pips, teman-teman. Jadi itulah yang mau kita manfaatkan, seperti itu. Jadi kita bisa membuat atau memakai setup SND ini untuk scalping, teman-teman. Oke, kita coba besarkan, kita coba zoom. Kalau mau teman-teman lebih akurat lagi, bisa kita rubah chart ini ke line chart untuk melihat area yang benar-benar tepat, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita ada yang namanya area resisten dan area support di sini, teman-teman. Nah, di sini area SNR ini sudah satu level dengan area SND, teman-teman. Nah, di sini ada resisten. Di sini juga ada resisten. Kalau teman-teman perhatikan, resisten ini di sini terjadi resisten karena di sini ada support. Jadi support ini sudah menjadi become resistant. Support become resistant, teman-teman. Jadi kalau kita pun di sini entry sell untuk instant order, kita bisa, teman-teman. Kita sell di sini. Oke. Tapi kita satu layer aja untuk instant eksekusinya, karena di sini saya langsung open di 0,1 lot, sedangkan saldo kita hanya sedikit, teman-teman. Hanya $52. Oke, kenapa saya begitu yakin? Karena saya melihat area SNR ini sudah satu level dengan area SND. Maka dipastikan ketika harga sampai di area ini, harga akan membuat rejection beberapa pips, teman-teman.
Oke, seperti itu untuk mencari momen-momen ataupun setup yang tepat untuk kita open posisi, teman-teman. Ingat ini scalping, jadi kita bermain hanya beberapa pips, paling dia 10 sampai ke 15 pips. Jadi semakin besar kita open posisi lotnya, maka hasilnya pun semakin besar dan resiko juga semakin besar, teman-teman. Oke, untuk pending order kita ini bisa kita pertahankan sampai beberapa jam ke depan, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kita coba ganti lagi ke candlestick. Oke, kita lihat ini sumbu candle ini sudah sampai di area SND ini, teman-teman. Nah, jadi dia langsung membuat rejection ya. Udah jelas ada rejection di situ. Kita ambil dia sekitar 10 pips, teman-teman. Jadi kita coba pasang ukurannya. Nah, kita ambil kira-kira 10 pips dari area entry kita. Oke, jadi sekitar di sinilah nanti ya. Kita coba tandain. Ketika nanti harga di area ini kita bisa closing, teman-teman. Nah, di sini. Itu dari area ini, teman-teman. Jadi untuk TP kita bisa pakai di sini, dan kebetulan pun di sini ada area SND. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengambil TP-nya. Oke, sekarang kita lihat entry kita yang instant order ini. Disinilah nanti kita akan closing ataupun take profit, teman-teman, untuk mengambil 10 pips. Kira-kira seperti itu caranya untuk bermain scalping di jangka pendek ini, teman-teman. Sebenarnya kita tadi sudah kelewatan momen kalau kita pakai moving average ini, disinilah momen kita untuk entry sell. Dan kalau kita lebih sabar, kita tunggu ini nanti bersilangan, kita bisa entry buy lagi, teman-teman. Gitu dia. Dan di sini saya tidak pasang untuk stop loss dan take profit, teman-teman, dikarenakan saya di sini hanya mengambil atau memanfaatkan rejectionnya buat sementara. Jadi saya tidak perlu memasang risk dan rewardnya, teman-teman. Di sini juga saya mau pasang buy limit di area SND di sini, teman-teman, karena saya melihat di sini ada yang namanya rally base rally. Coba kita cek. Oke, jadi saya mau pasang di sini pending order buy limit. Karena saya analisa di sini nanti tren akan melakukan penurunan dan dia sampai di area ini maka akan terpantul kembali, teman-teman. Karena apa? Karena area SND ini atau supply ini masih fresh. Sekarang kita akan pasang di 1.0545. Oke, di sini saya pasang untuk buy limit. Sekarang tinggal kita pasang untuk stop lossnya. Saya pasang dia di luar daripada area SND ini atau area supply. Kita bisa pasang dia di angka 1.0535. A few moments later. Kita cek hasilnya, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan dia turun sesuai dengan analisa kita. Kita coba cek sekitar $44, teman-teman. Kita sudah dapat. Jadi mungkin sampai di sini dulu, teman-teman, buat pertemuan kali ini. Seperti itulah kira-kira cara kita untuk menentukan setup yang benar-benar bagus dan akurat untuk kita jadikan acuan untuk open posisi, teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih, teman-teman. Semoga tetap sehat dan profit yang konsisten.